Di awal film, kita diperlihatkan para pembalap gadungan yang sekarang sudah berkumpul di suatu tempat, dipimpin oleh seorang pria kribo yang bernama Tej. Ketika seluruh para pembalap beserta para pendukungnya sudah berada di jalanan, mereka pun langsung menyaksikan untuk mendapatkan sebuah pertarungan balapan yang sangat mengerikan. Tetapi sayang sekali, peserta hanya 3 orang dan minimal harus 4 orang. Let's get this race going. First wave, man. Where's your fourth at? Fourth, you don't race. Tej yang telah memimpin balapan di tempat ini langsung menghubungi seseorang supaya balapan bisa dimulai. Ketika orang tersebut telah dihubungi oleh Tej, langsung mengemudikan mobil untuk datang ke lokasi dan melakukan balapan. Ia adalah orang yang sudah terkenal di Miami, Amerika, yang bernama Brian O'Connor. Ia adalah seorang mantan polisi yang telah lama hidup di jalanan. Bertemu dengan seorang pembalap wanita yang bernama Suki. Ia berasal dari Jepang dan ia mempunyai sebuah karismatik. Seorang laki-laki yang bernama Jody yang besar mulut, tetapi kemampuannya belum bisa dipahami. Seorang laki-laki yang bernama Jack. Ia pun langsung mengatakan kepada Tej untuk cepat bertarung, dan mereka pun langsung memberikan sebuah taruhan dengan harga yang sangat mahal. Let's go, let's go. Off this tree, let's go. Back it up, back it up. Go. Akhirnya balapan pun telah dimulai. Seluruh peserta pun langsung unjuk gigi menampilkan semua keterampilannya tentang mengendarai balap yang sangat mengerikan. Bahkan ternyata jalur yang mereka lalui sangatlah sulit. Full stretch, baby. Sungguh balapan yang sangat gila, tetapi balapan tersebut dimenangkan oleh Brian dan langsung memberikan uang 1 gepok. Tej langsung memberikan beberapa dolar sebagai tanda penghargaan. Tengah-tengah kerusuhan, tiba-tiba saja seseorang langsung memperhatikan Brian, mengatakan ia sekarang harus pergi. What's that? Sungguh hari yang sangat sial, di mana Brian malah tertangkap oleh para polisi. Semua orang pun mengetahui salah satunya yang bernama Agent Makram. Ia adalah kepala agen di tempat ini bersama kawannya yang bernama Agent Bilkins. Mereka semua telah tahu bahwa Brian ternyata adalah mantan polisi. Ia langsung mendapatkan sebuah tawaran kepada Brian untuk bisa menyamar dan menyusup ke dalam gembong para mafia dan harus bisa menangkapnya. The only way I'll do this is if I get to pick the driver. Singkat cerita, setelah kesepakatan, Brian pun langsung bertemu dengan kawan lamanya, ialah yang bernama Roman Pierce. Namun sayang sekali Roman yang sangat benci terhadap Brian karena ialah polisi yang telah menjebloskannya ke penjara sampai bebas bersyarat. Bro! Only my homeboys call me wrong. Not a cop anymore, bro. Is that true? What the hell are you doing here? I'm gonna choke you. I told you it wasn't my fault. I need you to come to Miami and drive with me. If you do. Tanpa basa-basi, Brian langsung mengatakan kepada Roman ia akan dibebaskan secara utuh dengan satu syarat, ia harus bisa membantunya menuju ke suatu tempat
datang ke kantor polisi dan akan menjalankan sebuah misi yang sangat rahasia. Kemudian ketika Roman sudah setuju, ia pun langsung datang bersama Brian dengan tidak ada kunci kaki. Mereka pun langsung bertemu dengan seorang wanita untuk menjelaskan misi tersebut. Veronica Fuentes. Do they have background on Bureau? Seorang wanita yang akan membimbingnya yang bernama Monica Fuentes. Tanpa diduga ternyata Monica yang sudah menyamar menikah dengan kartel para mafia. Mereka pun langsung memberikan sebuah mobil sport yang sangat edas dan akan menjadi seorang driver karena bos mafia menginginkan seorang driver yang sangat handal. Tengah-tengah perbincangan, Brian pun langsung menunjukkan bahwa dia adalah bukan driver abal-abal sambil menatap mata dan tancap gas. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, ternyata driver yang akan dipilih oleh bos mafia bukan hanya mereka saja, tetapi banyak sekali driver yang telah diundang untuk bisa diseleksi. Monica mengatakan semoga berhasil. Setelah mereka pun bertemu dengan para driver yang lain dan pembalap yang sangat handal, Monica pun langsung mempersiapkan untuk bisa memberitahu bos mafia. Ialah laki-laki yang sangat mengerikan untuk bisa memberikan sebuah tugas. Laki-laki ini yang paling ditakuti seluruh Miami yang bernama Bos Carter Ferron mengatakan siapa yang paling cepat mengambil sebuah benda di dalam mobil Ferrari yang sekarang berada di tempat penyitaan. Pass them up. Okay, let's go! Akhirnya seluruh driver pun langsung tancap gas menuju tempat penyitaan dan mencari mobil Ferrari merah. Tanpa disadari oleh Brian, ternyata mobil yang dikendarainya sudah dipasang GPS, sehingga para polisi pun menyangka bahwa Brian dan Roman sekarang sedang kabur dan kebut-kebutan di jalan, sehingga para polisi langsung bergegas. Yeah, bro, man, he like them apples! Singkat cerita, Brian dan Roman pun sudah berada di sebuah tempat penyitaan mobil. Mereka pun langsung menabrak dan menerobosnya secara paksa, mencari keberadaan mobil Ferrari merah. Singkat waktu ketika mereka sudah menemukan mobil tersebut, langsung mencari sebuah paket yang ada di dalamnya untuk bisa ditemukan. Ketika mereka sudah mendapatkan mobil tersebut, tanpa basa-basi, Roman langsung menonjoknya untuk membuka pintu. The hell? Whoa, no! Hampir saja ditangkap oleh para polisi, tetapi mereka pun berhasil membawa paket tersebut dan dikembalikan kepada Bos Carter. Mereka langsung dijamu untuk bisa makan-makan di tempat ini. Setelah mereka berhasil, dengan secara langsung mereka pun langsung diterima menjadi seorang driver khusus Bos Carter. Di sinilah mereka pun langsung menikmati semua hidangan yang sangat mewah. Dan konyolnya Carter, ia hanya mempertaruhkan nyawa dengan satu batang cerutu. You did all that for a damn cigar? Do you really think that I would let somebody impound my car? Kemudian, Bos Carter mengatakan bahwa tantangan tersebut hanyalah untuk bisa menguji nyali para driver. Tetapi tugas tersebut belum dijelaskan oleh Carter, di mana Brian dan Roman diundang ke klub pribadinya Carter, dan mereka berdua akan dijelaskan tentang misi yang harus dilakukan dan harus tepat waktu. I got an idea. Why don't you two boys join us at the club a little later tonight? Setelah itu Brian langsung mengajak Roman
ke tempat bengkel pribadinya Tage. Tanpa diduga, Tage yang sekarang sudah membuat sebuah pesta yang sangat meriah bersama seluruh para wanita memakai cungcat. Come on, stop that. Parker, Roman Pierce. What's going on, Suki? What's up, baby? How you doing? Tanpa diduga, Tage ternyata mempunyai sebuah pesta yang sangat meriah di tempat ini dan menghasilkan uang yang sangat banyak tentang bertaruh untuk siapa menjadi pemenangnya. Di mana Brian mengatakan ia ingin memperbaiki mobilnya karena ternyata mobil yang dikendarainya, Brian sudah mengetahui terdapat sebuah GPS yang tidak bisa dicopot dan ini adalah sistem yang paling rumit. Tetapi Tage akan mengusahakannya. It's all of that. Hey, tell me something, man. You know, every time you don't wear your seatbelt, Do what you can do, bro. I got you. Thanks, man. Setelah ngobrol dengan Tage, di mana Brian ternyata sudah mengetahui seseorang telah membuntutinya ketika di rumah bos Carter. Ternyata itu adalah konco-konconya. Roman langsung menjahilinya. Alien infidel. Uno, tres, cuatro, fondo, taco. Everything copacetic, homie. Me gusta chocha. Go, go, go. Singkat cerita, Brian dan Roman pun langsung datang ke suatu tempat di mana Makram langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua karena kejadian tadi baku tembak di tempat penyitaan, sehingga mereka pun langsung adu bacot. Oh, and if Rome wanted to shoot you, you wouldn't be here right now. Hey, Brian mengatakan kepada seluruh para polisi bahwa dirinya telah mendapatkan sebuah misi untuk datang ke depo penyitaan tersebut, bukan untuk kabur, apalagi keluar dari misi. Mereka pun langsung mengatakan bahwa semalam mereka akan bertemu dengan Carter dan akan mendapatkan sebuah misi baru. Mereka pun harus bersiap. We'll keep an eye on him. We're out of here. Sebelum bertemu dengan Carter, Brian dan Roman pun langsung mengikuti sebuah pertunjukan untuk balapan kecepatan bersama para pembalap yang lain. Taruhannya adalah siapa yang kalah, dia harus bisa menyerahkan kunci mobilnya. Tage yang telah menjadi wasit, ia pun langsung mengatakan bahwa mereka harus bisa melakukan balapan ini secara adil dan bisa membolehkan untuk bisa melakukan apapun. Yang jelas, mereka tetap saja harus datang ke tempat ini dengan kecepatan yang sangat penuh. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Done. Oh, no. American muscle. Baby, I'm gonna handle this. Handle. And go! You ain't ready. Sungguh disayangkan sekali, Roman kalah dalam balapan pertama, sehingga Brian pun langsung tancap gas ketika Roman kembali. Tetapi untungnya Brian mempunyai sebuah cara untuk bisa mengimbangi keadaan dan melaju kencang. Kemudian ketika tengah malam setelah mendapatkan dua mobil, di mana Roman dan Brian pun langsung datang ke klub pribadinya Carter. Tanpa diduga ini adalah surga dunia. Kemudian tiba-tiba saja Monica langsung datang mengatakan kepada mereka berdua untuk rehat sejenak karena Carter belum datang. Sayangnya Monica malah main-main dengan Brian. Ia pun telah beraba-raba tanpa sadar bahwa Carter sudah berada di ujung meja, mengatakan bahwa ia harus segera bertemu dengan bos Carter. Disinilah Brian pun langsung ditanya oleh Carter, apakah Monica cantik?
She's beautiful, isn't she? She's gorgeous. Kemudian, Carter yang tidak mempermasalahkan itu semua, ia pun langsung mengatakan kepada mereka berdua, Brian dan Roman, bahwa pada malam hari ini, mereka berdua harus bisa menyaksikan tentang sesuatu. Siapakah sebenarnya bos Carter? Akhirnya, Brian dan Roman pun langsung dibawa ke suatu tempat dengan sangat misterius, bahkan lebih dalam tanpa diketahui oleh siapapun. Tiba-tiba saja seorang detektif telah datang bertemu langsung dengan Carter yang bernama Whitworth. Tanpa diduga, ternyata detektif ini yang sudah bekerja sama dengan Carter. Ia langsung dipaksa oleh Carter untuk bisa melakukan satu tugas, tetapi dia menolak. Detective Barone, do anything to me. Stop right now. Dengan hati yang sangat dingin, di mana Carter langsung membawa sebuah tikus yang sangat besar, langsung dimasukkan ke dalam sebuah ember, dan dasarnya adalah perut si detektif tersebut. Dengan ember yang telah dipanaskan, otomatis tikus tersebut akan menggerogoti perut detektif secara brutal. Give me the window. Akhirnya si detektif pun langsung menyerah. Ia akan menjalankan tugas dari Carter untuk bisa mendapatkan sebuah misi pemindahan terhadap uang yang sangat banyak menuju ke suatu tempat. Dan detektif harus bisa membuka jalan. Sehingga ini semua menjadi peringatan bagi Brian dan Roman. Or you'll be next. Alright? Damn rat, man. You ever touch another man again. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika di pagi hari Brian yang telah terbangun, tiba-tiba saja Monica telah datang ke kamarnya, mengatakan bahwa Carter akan membunuhnya ketika selesai menjalankan misi. Di mana Roman yang telah terkejut ketika Monica ada di tempat ini, karena anak buahnya Carter ada di halaman. Entah apa yang mereka lakukan. Roman langsung mengalihkan perhatian untuk berbincang, dan Monica harus segera pergi dari tempat ini. Tetapi mereka pun langsung menggeledah. Hey, come on, no more. Don't even think about it. Stay your ass off my homeboy's butt. Now! Put the gun down now! Put down the gun! Enough! Shut up. Shut up. Let's go. Let's go. Singkat cerita, Brian dan Roman pun langsung mengatakan kepada Bilkins bahwa misi ini harus dibatalkan karena Carter tetap saja akan membunuh mereka berdua setelah selesai menjalankan misi. Makram tidak terima, misi ini harus dilanjutkan. Unless I do. Look, this is real simple. PS on you the whole time just to make sure you don't get any cuter. Akan tetapi Brian bersama teman-temannya, termasuk Tage, ternyata mereka mempunyai sebuah misi rahasia. Mereka sudah menyusun sebuah rencana untuk bisa menyelamatkan diri setelah menjalankan misi dari Carter. Singkat cerita, esok harinya, di mana Carter bersama Monica pun telah keluar rumah untuk menuju lapangan terbang pribadi. Seseorang langsung menghubungi Bilkins bersama para pasukannya untuk segera bersiap-siap. Seluruh pasukan khusus yang akan melakukan penyergapan dipimpin oleh Makram sudah bersiap-siap. Brian dan Roman pun sudah menuju lokasi bersama anak buahnya Carter untuk bisa menjemput paket. Tanpa diduga, mereka pun telah membawa uang yang sangat banyak berisi jutaan dolar. Sisi yang lain, detektif Whitworth telah memberikan sebuah instruksi kepada pasukannya untuk membuka jalan bagi Roman dan Brian. Tetapi sayang sekali Bilkins yang sudah mengetahui lokasi mereka untuk melakukan penyergapan, tiba-tiba saja para polisi pun telah datang. Roman langsung mempunyai sebuah cara untuk menghadang mereka dan kabur dari tempat ini.
Sayang sekali mobilnya Brian telah tertembak dengan radar penghilang daya. Ia pun langsung berusaha untuk bisa mencabut radar tersebut supaya daya yang ada di dalam mobil tetap saja berjalan dengan kegigihan yang sangat luar biasa. Hingga pada akhirnya, di mana Brian pun berhasil mencabut dan kabur dari tempat ini. Sungguh edan sekali. Mereka pun berhasil bisa meluluhkan seluruh para polisi yang sekarang sedang mengejarnya untuk bisa menyergap di sebuah tempat dan titik jalan yang telah terbuka. Tetapi Brian dan Roman sudah mempunyai sebuah rencana untuk bisa menggiring mereka ke tempat yang lebih spesifik. Mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Anggapan mereka polisi sudah mengepungnya. Tanpa diduga, ternyata ini adalah jebakan. All right, we got him going west on Beach. Setelah kekacauan ini terjadi, mereka pun telah mengetahui bahwa Roman dan Brian menuju ke suatu tempat, dan mereka pun terus saja untuk bisa melakukan pengejaran. Ternyata ini hanyalah pengalihan. What the hell? Sungguh taktik yang sangat jitu. Ternyata Roman dan Brian telah berganti mobil. Mereka telah membawa uang tersebut bersama anak buahnya Carter. Namun Roman langsung mengeksekusi anak buahnya Carter yang duduk di sampingnya dan melemparnya keluar. Check this out right here, homie. So what are you doing, man? Let him go! Ejecto seat! Setelah melempar anak buahnya Carter, Roman mengatakan untuk bertemu di suatu tempat. Sedangkan sisi yang lain, di tempat penerbangan, ternyata mereka pun telah salah orang. Di mana Carter sudah merencanakan ini semua, sehingga Makram ternyata telah tertipu. Disinilah Brian benar-benar telah tercengang. Ia pun terpaksa harus menuju ke tempat Carter. Pump the trunk. Sungguh disayangkan sekali, rencana pun langsung berantakan. Ternyata Carter lebih pintar daripada Brian. Ia telah mengetahui bahwa ternyata Monica adalah seorang intel yang telah menyusup dan sekarang akan dibunuh. Custom agents sure are getting pretty. Aren't they? Put her on a boat. Cars and get rid of him. Back in the car. Monica yang tidak bisa apa-apa, ia hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Carter. Sedangkan Brian langsung dibawa oleh anak buahnya untuk bisa dieksekusi. Lalu, tiba-tiba It's about to get ugly! Oh shit! untung saja Roman telah datang menyelamatkan Brian. Ia pun langsung mengendarai mobil untuk bisa menyelamatkan Monica yang sekarang sudah dibawa oleh Carter. Tindakan yang sangat mengerikan, di mana Brian pun telah berhasil mendarat, tetapi Carter langsung membawa senapan. Disinilah Brian pun langsung menembak.
Singkat cerita, seluruh pasukan khusus yang sekarang sudah mengetahui lokasi mereka dan menyelamatkan Brian bersama Roman. Makram mengatakan kepada mereka berdua untuk berterima kasih. Tetapi ada 3 kantong uang lagi belum mereka sisipkan. Ternyata jumlahnya ada 6 tas. Dan mereka pun akhirnya telah dibebaskan. Bersih dari tindakan kriminal, sekarang mereka harus menjalani hidup. Tetapi pastinya Carter akan membalaskan denda. I hope you know that when he gets out, he's gonna kill your ass. He'll be out. Kemudian Brian pun langsung bertemu dengan Monica dan Bilkins, mengatakan untuk berterima kasih karena sudah membimbingnya. Disinilah mereka pun langsung berpisah, di mana sekarang Brian dan Roman akan melanjutkan hidup. Tanpa diduga, ternyata Brian sudah menyisipkan uang, termasuk juga Roman, untuk hidup kaya. Pockets ain't empty, cuz. Ain't hungry no more either, bruh. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Memang sangat seru sekali. Seorang mantan polisi yang bernama Brian, ternyata ia mempunyai sebuah kemampuan untuk balapan mobil yang sangat mengerikan. Apalagi ternyata ia mempunyai sebuah latar belakang mantan polisi. Ternyata ia mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa bergabung dengan para kriminal. Sehingga pada suatu ketika ketika balapan ditangkap oleh para polisi dengan diberikan sebuah tugas dan syarat ketika mereka harus bisa menjalankannya untuk bisa dibebaskan. Akhirnya Brian bersama temannya Roman, ia pun terpaksa melakukan misi demi melanjutkan hidup. Hingga pada akhirnya mereka pun telah berhasil meringkus salah satu bos mafia terkenal di Miami dan mendapatkan penghargaan. Tetapi ia tetap saja menjalani hidup seperti biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan menunggu waktu ketika memperbuat kebaikan, karena kebaikan tersebut bisa saja dilakukan di mana saja, tanpa profesi, tanpa jabatan, tanpa titel, hanya bisa dilakukan saat ini juga. Memang film yang sangat menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Tania Gece. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.